Para petani serta peternak adalah pahlawan yang berkontribusi besar bagi perekonomian dan kehidupan bangsa. Hal ini selain karena jumlah petani dan peternak di Indonesia yang relatif tinggi, dengan sekitar 40% dari total angkatan kerja Indonesia bekerja di sektor pertanian dan peternakan, juga karena peran vital mereka dalam menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan dan produk peternakan yang menjadi sumber gizi bagi masyarakat. Di Indonesia jumlah petani pengguna lahan pertanian sebanyak 27.799.280 petani, sedangkan jumlah rumah tangga usaha pertanian di Indonesia sebanyak 28.419.398 rumah tangga. Peran petani dan peternak cukup vital dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan membantu menjaga stabilitas ekonomi melalui produk domestik yang mengurangi ketergantungan pada impor. Sektor pertanian dan peternakan menyediakan lapangan pekerjaan bagi jutaan orang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Memberikan pendapatan bagi keluarga dan komunitas pedesaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan di daerah-daerah yang seringkali tidak terjangkau oleh industri lainnya. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa pada triwulan ketiga tahun 2023, sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 1,46% year on year, memberikan kontribusi sebesar 13,57% terhadap PDB. Selain itu, sektor ini juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Meskipun sektor pertanian berkontribusi besar terhadap perekonomian, jumlah petani di Indonesia terus menurun secara signifikan. Pada tahun 2023, jumlah unit pertanian tercatat sebanyak 29,36 juta, menunjukkan penurunan sebesar 7,42% dari tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan di sektor pertanian cukup tinggi disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya harga jual hasil pertanian dan kondisi rantai distribusi yang kurang menguntungkan bagi para petani. Banyak petani yang hidup dalam kemiskinan karena keterbatasan sumber daya alam, infrastruktur yang kurang memadai, pendidikan yang rendah, serta akses yang terbatas ke layanan pertanian. Untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi kemiskinan, perlu ada upaya serius dalam regenerasi sumber daya manusia atau SDM di sektor pertanian. Hari Krida Pertanian tidak hanya menjadi momen untuk menghargai perjuangan para petani, tapi juga untuk merenungkan tantangan yang mereka hadapi dan mencari solusi untuk mengatasi masalah yang ada. Selengkapnya akan dibahas dalam Indonesia Bicara malam ini bersama Herdina Suherdi. Selamat menyaksikan. Ya, selamat malam saudara. Sektor pertanian memang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Tidak hanya menjaga ketahanan pangan, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendukung bisnis lokal, dan memperkuat komunitas pedesaan. Dan hari ini, tanggal 21 Juni, kita peringati sebagai Hari Krida Pertanian yang ditujukan untuk menghargai kontribusi dari para petani dan juga peternak. Dan di momen Hari Krida Pertanian ini, kita akan berbincang dalam Indonesia Bicara, kita akan mengulas apa saja sebetulnya tantangan dan juga peluang di sektor pertanian Indonesia saat ini dan juga tentu saja masa depan petani Indonesia. Dan malam ini sudah bersama saya di studio hadir para narasumber, sudah bergabung ada Kepala Biro Humas Informasi dan Publik Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri. Selamat malam Pak Boga. Baik, terima kasih sudah hadir. Juga bergabung para petani muda, ada di sebelah Pak Boga ada Muhammad Fareza Hakim, CEO Filatani Group. Selamat malam Mas Hakim, di ujung ya. Kemudian juga hadir RS Suroyo, Sekjen DPP Pemuda Tani. Mas Royo, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain yang di studio, kami juga sudah mengundang narasumber lain yang bergabung secara daring. Sudah ada anggota Komisi 4 DPR RI, Tea Halid. Selamat malam Pak Halid. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sudah berkenan bergabung. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat tentu saja untuk para petani muda Indonesia. Ada Mas Royo, ada Mas Hakim. Terima kasih sudah berkontribusi untuk pertanian Indonesia ya. Dan sebelum saya ke Mas Royo dan juga Mas Hakim, saya izin ke Pak Boga terlebih dahulu. Di Hari Krida Pertanian ini hakikatnya adalah hari bagi kita untuk bersyukur, begitu ya, dan memberikan kontribusi serta apresiasi kepada para petani dan peternak. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa yang sebaiknya kita syukuri di Hari Krida Pertanian? Kalau tadi dalam tayangan disebutkan sebetulnya pertumbuhan pertanian itu bertumbuh, tapi jumlah petaninya justru berkurang. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kami terus terang berterima kasih nih kepada TVRI yang
berkomitmen juga untuk mensupport sektor pertanian kita. Jadi di Hari Pertanian ini selain kita berterima kasih kepada rekan-rekan petani kita, stakeholder pertanian kita, juga momen yang tepat untuk kita meneguhkan kembali komitmen begitu ya, terkait dengan pembangunan di sektor pertanian. Jadi saat yang tepat kita untuk mengevaluasi diri, karena di momen ini bertepatan dengan musim tanam kedua, memasuki musim tanam kedua, kita mengevaluasi apa yang kurang, apa yang harus kita perbaiki, dan apa yang harus kita lakukan ke depan. Jadi momennya sangat tepat gitu ya. Dan kami melihat bahwa sektor pertanian tetap sektor yang paling prospektif untuk negara seperti Indonesia, di mana potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian kapasitas produksi untuk sektor pertanian masih bisa ditingkatkan. Kita memiliki luas lahan yang sangat besar, kemudian juga komoditas yang bisa ditanam, berbagai jenis tanaman bisa ditanam di Indonesia, peluang pasarnya juga baik dalam negeri maupun untuk ekspor juga masih terbuka lebar, kemudian peluang tenaga kerja termasuk juga rekan-rekan muda kita yang hadir pada malam ini adalah rekan-rekan dengan cerita sukses di sektor pertanian. Jadi peluangnya masih sangat besar dan ini yang harus kita sadari bersama bahwa tadi disampaikan bahwa kontribusi sektor pertanian sekitar 13-14%. Sebetulnya itu hanya dari kegiatan budidaya saja. Kalau kita melihat sebagai sebuah sistem agribisnis, produksi pertanian sampai dengan processing, kemudian kegiatan-kegiatan industri pertanian itu mencakup sekitar 48% dari PDB. Jadi hampir setengah dari PDB Indonesia itu dari sektor pertanian sebetulnya. Jadi hampir 50% begitu ya, hampir dari PDB 50%. Itu dari sektor pertanian, dan tentu ini juga menciptakan lapangan kerja yang cukup banyak sebetulnya ya. Baik, saya ke Pak Khalid terlebih dahulu. Pak Khalid, sebagai bentuk pengawasan DPR RI begitu, bagaimana Anda melihat saat ini perkembangan sektor pertanian di Indonesia? Terima kasih. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh pemirsa, teman-teman yang sudah bergabung di studio. Pertama, Mbak Herdina, saya minta maaf ini. Seharusnya saya hadir ke studio langsung, tetapi karena kami kebetulan hari ini ada acara kunjungan kerja, tidak terkejar lagi. Saya mohon maaf yang sebesarnya sehingga tidak bisa hadir ke studio. Sebenarnya apa yang telah disampaikan oleh Pak Boga itu sebenarnya cita-cita kita bersama. Tetapi permasalahan selama ini kan banyak permasalahan yang sehingga kita boleh dengan tagline pertanian berdaya, Indonesia sejahtera. Maka harapan kita sekarang, ini bagaimana kami di Komisi 4, cita-cita Indonesia pertanian berdaya, ini adalah harapan dan yang menjadi titik fokus kami di Komisi 4. Maka kemarin termasuk menyangkut anggaran, kami terus optimalkan, kami terus dorong, agar petani ini betul-betul berdaya. Karena kalau mereka tidak berdaya, seperti yang juga tadi disampaikan, bagaimana semakin hari, semakin tahun, petani semakin berkurang. Kenapa? Karena yang milenial itu tidak juga akan mau bangkit kalau mereka tidak berdaya di sektor pertanian. Inilah PR kita bersama sebenarnya. Tagline hari ini cukup bagus. Dan saya selamat juga mengatakan bahwa Hari Kerja Pertanian hari ini luar biasa. Nah ini bagaimana ini? Momentum kita, langkah kita, bagaimana betul-betul berdaya, bukan hanya tagline, bukan hanya sekedar kata-kata indah, tapi bagaimana petani berdaya. Saya yakin kalau pertanian berdaya, anak-anak muda pasti turun, pasti mau. Demikian mungkin di awal. Terima kasih Mbak Hadina. Baik, terima kasih. Kita langsung ke Mas Royo dan juga Mas Hakim ini ya. Mas Royo di DPP Pemuda Tani, sebetulnya sebelum kita bahas lebih jauh soal seberapa besar sih tren anak muda sekarang ini mau menekuni sektor pertanian, saya ingin tahu terlebih dahulu ini Pemuda Tani ini berapa banyak sebetulnya petani muda yang bergabung di dalamnya, dan kemudian ini sebarannya berapa luas? Ya, terima kasih Mbak. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat Hari Kerja Pertanian buat kita semua, insan-insan pertanian. Alhamdulillah di hari ini kita bersyukur dan sekaligus mengevaluasi pertanian kita. Nah, di Pemuda Tani itu ada ribuan petani-petani muda yang tergabung di Pemuda Tani. Dan selain itu memang kami ini sudah membuat struktur dari mulai tingkat provinsi sampai ke tingkat kecamatan, itu ada teman-teman pengurus Pemuda Tani di sana. Itu seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Dan itu adalah para petani atau termasuk pelaku usaha di sektor pertanian? Memang itu kami campur Mbak, yang ada di situ. Karena salah satu fokus Pemuda Tani itu adalah regenerasi petani.
Nah, sehingga untuk bisa melakukan proses regenerasi petani dibutuhkan namanya kolaborasi. Nah, sehingga kami mengkolaborasikan teman-teman yang memang memiliki minat, memiliki keinginan, memiliki niat untuk bergabung di pertanian dan berjuang di pertanian, semua kami himpun yang ada di Pemuda Tani. Baik dari teman-teman yang pengusaha, teman-teman yang di sektor produksi, teman-teman yang di sektor pemasaran, termasuk para politisi-politisi dan pegawai kementerian atau dinas yang ingin bergabung, semua kami kolaborasikan menjadi satu di Pemuda Tani. Oke, itu menjadi salah satu mungkin upaya yang dilakukan oleh Pemuda Tani ya, betul, untuk memajukan pertanian Indonesia. Saya ke Mas Hakim. Mas Hakim saat ini adalah CEO Villa Tani Group gitu ya. Ini usaha pertaniannya apa yang digeluti? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Krida, semoga petani kita makin berdaya dan sejahtera. Amin. Nah, Villa Tani Group ini kita bergerak di supplier buah dan sayur untuk modern mart, untuk komoditas ekspor juga, dan juga pemberdayaan dan edukasi petani-petani yang ada di daerah. Nah, komoditi utama kita itu ada dua. Ya. Ada kentang dan bawang. Oke. Nah, kita ada gudang di Pengalengan, Jawa Barat, dan juga ada gudang juga di Brebes. Nah, di sana kita mengedukasi petani-petani sekitar untuk bagaimana bisa meningkatkan kualitas produknya. Yang tadinya mungkin dia bawangnya hanya bisa dijual ke pasar atau ke pengepul, tengkulak. Sekarang udah bisa ada di modern mart, ada bisa dan bisa juga dijadikan bawang goreng dan sebagainya. Jadi semacam memangkas jalur distribusi gitu ya, mendekatkan langsung dari petani ke konsumen. Dan yang kedua kita meningkatkan kualitas, karena selama ini petani itu kenapa dia harganya itu kadang jatuh gitu, karena dia nggak punya base konsumennya tuh kurang gitu, nggak mengikat. Nah, dengan ada hadirnya Villa Tani di tempat tersebut, kita bisa mengikat petani dengan harga yang lebih bagus dan kualitasnya produknya juga lebih meningkat. Ya, kita tentu ingin tahu ya, karena kan sekarang jumlah petani muda kita ini kabarnya berkurang ya Pak ya. Regenerasi para petani ini berjalan cukup sulit di Indonesia. Tentu pertanyaannya adalah, Mas Hakim sebagai anak muda, ini kan sebetulnya banyak sektor lain yang bisa digeluti. Tapi kenapa kemudian Mas Hakim memilih sektor pertanian ini? Padahal ada industri lain misalnya yang barangkali lebih menjanjikan bagi anak muda lainnya. Oke, pertama karena background saya pertanian ya, lebih tepatnya ke agribisnis manajemen. Yang kedua itu saya melihat potensi pertanian sangat menjanjikan. Di saat COVID ya, yang lain itu turun, malah pertanian itu meningkat. Dan yang kedua, selama manusia gitu kan, manusia itu butuh pangan, itu komoditas pertanian itu selalu menjanjikan gitu. Oke. Ini sebetulnya mungkin pola pikir anak muda yang harus terus kita kembangkan, begitu ya Pak ya. Karena nggak banyak barangkali yang berpikir seperti Mas Hakim ini, karena ternyata banyak juga sarjana pertanian yang tidak terjun di sektor pertanian. Saya ke Pak Boga lagi. Ini kita bicara soal pertanian, soal petani muda, begitu. Apa sebetulnya kemajuan-kemajuan yang sekarang ini sudah dicapai oleh sektor pertanian Indonesia? Ya, sebetulnya saya ingin meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Halid tadi ya, bahwa pemahaman kita terhadap sektor pertanian juga tidak bisa sempit gitu. Jadi yang dimaksud dengan sektor pertanian adalah bukan hanya kegiatan budidaya. Jadi transformasi ekonomi yang terjadi di semua negara begitu ya. Negara yang tadinya kegiatan ekonominya berbasis pada kegiatan ekonomi primer, kemudian masuk ke kegiatan industri sampai dengan jasa, itu terjadi pada semua negara, termasuk di Indonesia. Jadi gitu artinya yang terjadi adalah transformasi, bukan perubahan kegiatan sektornya, tetapi di dalam sektor pertanian sendiri berubah. Yang tadinya kegiatan hanya fokus ke budidaya, kemudian saat ini ke kegiatan industri pertanian sampai dengan processing pertanian. Jadi transformasi ekonomi itu within the sector gitu loh. Di dalam sektor pertanian sendiri. Itu terjadi di Australia, terjadi di Belanda, terjadi di New Zealand, termasuk Amerika. Jadi negara agraris kita itu tidak harus semuanya kegiatan budidaya. Nah, tadi dengan jumlah penurunan tenaga yang bekerja di sektor pertanian itu yang kegiatan budidayanya, tetapi mereka beralih kegiatan industri ke kegiatan processing, perdagangan begitu ya, sampai dengan jasa.
Jadi kita melihat Jadi bahwa Pak, izin saya potong. Kalau kemudian Kementerian Pertanian punya program prioritas hingga 2024 menciptakan 2,6 juta petani, itu yang dimaksud petani yang mana? Yang di budidaya di atau seluruh di semua kegiatan sektor budidaya, kegiatan industri, processing maupun jasa pertanian. Oke, dari jumlah itu sudah tercapai berapa, Pak? Dari jumlah itu kita selalu melakukan kegiatan di internal Kementerian Pertanian, penumbuhan regenerasi petani, petani muda, termasuk peningkatan kesejahteraan petani. Dan yang harus kita lakukan adalah bagaimana bukan hanya kuantitasnya tapi kualitas. Saat ini kita bisa menggarap misalkan, itu yang selalu disampaikan oleh Bapak Menteri Pertanian, kegiatan modernisasi pertanian, mekanisasi pertanian. Ya, apalagi teman-teman ini kan bukan dari generasi yang bertani dengan mencangkul ya, tetapi menggunakan teknologi. Ya, dan saat ini rekan-rekan sudah menggunakan teknologi modern, greenhouse ya, smart farming dan lain sebagainya. Yang dulu bertani 1 hektar tanaman padi misalkan 20 orang, saat ini dengan mekanisasi bisa 2-3 orang. Itulah terjadi efisiensi tenaga kerja, efisiensi biaya, tapi produktivitasnya meningkat, bahkan meningkat karena di situ ada efisiensi. Ya, saya ke Mas Royo. Mas Royo, melihat kondisi pertanian kita juga seperti ini, sama yang disampaikan oleh Pak Boga tadi, bahwa idealnya kita sekarang ini sudah beralih tidak lagi sekedar budidaya tradisional tadi, tapi juga sudah mulai modernisasi dan teknologi. Apakah SDM tani kita tuh sudah siap? Baik Mbak, SDM kita tuh sudah siap Mbak. Nah, saya mencermati seperti itu, terutama di generasi-generasi mudanya. Nah, anak-anak muda ini sebenarnya minat ke sektor pertanian itu tinggi, Mbak. Nah, harus kita petakan bahwasanya pertanian itu ada 2, Mbak. Ada orang yang memang menjadi pengusaha di bidang pertanian yang memang dia terjun baik dari sektor agribisnisnya atau pemasarannya, jasanya seperti yang Bang Boga bilang tadi sampaikan, termasuk sampai ke sektor budidayanya. Nah, selain itu ada juga orang-orang yang memang fokus menjadi pekerja di bidang pertanian, Mbak. Nah, kerja di pabrik pupuk, bekerja di pabrik di bidang jasa seperti itu. Nah, artinya saat terjun ke dalam dunia pertanian itu kita harus petakan dia siap untuk menjadi pengusaha di bidang pertanian, yaitu petani itu sendiri. Petani itu merupakan pengusaha-pengusaha di bidang pertanian. Seperti itu. Nah, atau memang dia siap untuk bekerja di sektor jasa dan sebagainya gitu. Kalau kemudian disebut regenerasi di sektor di petani ini berkurang atau sulit jumlahnya, ini yang mana berarti? Yang menurut Mas Royo? Kalau menurut saya itu paling sulit di sektor budidaya, Mbak, terutama di tanaman pangan. Kenapa? Ini kalau menurut saya. Kenapa? Karena itu faktor masalah keuntungan. Nah, kalau saya merasa seperti itu. Pendapatannya masih dianggap kecil begitu ya? Rata-rata kalau teman-teman yang muda itu cenderung lebih suka di sektor peternakan atau di sektor hortikultura. Nah, itu mereka siap mulai dari hulu sampai hilir, dari mulai proses budidaya sampai ke proses pemasarannya, mereka siap di situ. Tapi kalau di sektor pangan, rata-rata tuh hanya siap di sektor pemasarannya ketimbang di sektor produksinya, Mbak, seperti itu. Tapi kan kalau kita sampai kepada jasa dan sebagainya, itu tentu di awalnya harus ada budidayanya dulu kan. Jadi kalau petani mudanya di budidayanya juga enggan karena pendapatannya dinilai kecil, maka kita juga memperkecil kemungkinan untuk kemudian bisa memperluas sampai ke jasanya begitu ya. Oke, saya ke Pak Khalid dulu. Pak Khalid, kalau kemudian tadi menyimak apa yang disampaikan oleh 3 narasumber kita di studio, apa yang sebaiknya dilakukan begitu Pak, berdasarkan catatan dari Komisi 4 DPR? Pertama, Mbak Hakina, sebagaimana Pak Boga sampaikan tadi, kita tidak bisa lihat pertanian itu dalam satu pikir. Tidak bisa kita cuma mengandalkan saja. Karena gini, tadi kan kita pertama mendengar bahwa mereka di sektor industri atau sektor yang banyak. Kenapa mereka tidak turun ke karena di sana belum menjamin hubungan. Jadi inilah yang Pak Boga sampaikan, bahwa ini kan harus ditata dengan produksi pun dan pertanian saja. Karena begini Bu, kalau kita bicara produksi, kita butuh air, kita butuh lahan,
kita butuh pupuk, kita butuh benih. Jadi begitu ini ada di pertanian benih, ada pupuk di pertanian, sudah bermasalah di air. Air tidak di pertanian, di irigasi PUPR. Maka ini kan perlu kerjasama yang komprehensif, di mana cita-cita negara agar kita menjadi berdaulat pangan, ini perlu kerja semua pihak. Belum lagi kita bicara tentang berdaya ada keuntungan. Itu harus tata kelola pemasaran lagi. Maka begitu saya melihat ini pertanian berdaya Indonesia sejahtera, ini udah benar. Kuncinya di mana? Bagaimana kita memberdayakan itu? Sekarang contoh seperti yang disampaikan oleh Adinda Hakim tadi, Mas Royo, bahwa mereka masih bergelut misalnya di peternakan. Kenapa mereka turun di peternakan? Karena lebih menjanjikan di peternakan. Sedangkan di padi, di lain sebagainya, belum menjanjikan. Nah, disinilah bagaimana negara menjamin kepastian bahwa petani untung. Kalau petani untung, insya Allah pasti petani milenial juga akan turun ke sawah. Ini yang sedang kita dorong. Tetapi faktanya hari ini, Mbak Ardina, ini kita buka aja ini. Kalau kita memang harus jujur ya, kalau memang kita harus sepakat dengan kedaulatan pangan, tidak mungkin cukup daulat pangan itu dengan simbol, dengan cerita, dengan pidato, tidak. Karena perlu dukungan anggaran. Bayangkan anggaran kami di kementerian itu, pertanian itu kalau tidak salah, cuma sekitar 10, malah tahun ini 8 triliun. Maka kemarin kami dalam rapat Komisi 4, kami mendorong harus ada 60 triliun, minimal 1% dari anggaran APBN. Kalau kita benar-benar sepakat demi kedaulatan pangan. Tapi kalau hanya sekedar retorika, hanya sekedar kita berpidato-pidato saja, ya silakan. Tetapi kita tidak mencapai target. Demikian Bu Erdina. Baik Pak Khalid, perlu sinergi dan kerjasama bersama gitu ya, agar sektor pertanian dan petani ini semakin maju dan sejahtera di Indonesia. Kita akan bahas lagi nanti, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Saudara tetaplah bersama kami. Indonesia Bicara akan kembali usai jeda yang berikut ini. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara, dan kita lanjutkan lagi perbincangan mengenai pertanian berdaya Indonesia sejahtera. Saya kembali ke Pak Boga. Pak Boga, tadi yang disampaikan oleh Pak Khalid bahwa perlu sinergi bersama dan tentu juga anggaran begitu ya. Tapi apakah permasalahannya itu betul-betul hanya di anggaran atau sebetulnya ada permasalahan lain yang dihadapi sehingga pertanian kita hingga saat ini mungkin perkembangannya masih belum sesuai seperti yang kita harapkan? Apalagi permasalahannya? Misalnya kalau tadi bicara soal ketersediaan lahan, pupuk dan lain sebagainya. Ya, tentu kita pertama ya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di DPR ya, terutama Komisi 4 yang selama ini banyak memberikan support kepada Kementerian Pertanian khususnya dan rekan-rekan petani. Tadi sudah disampaikan salah satunya oleh beliau, karena anggaran di Kementerian Pertanian itu sekitar 80% itu dibelanjakan dalam bentuk bantuan pemerintah. Jadi belanja untuk petani begitu. Dan memang itu diperuntukannya kebanyakan untuk apa? Kalau dulu saya ingat itu saat untuk Asintan misalnya. Banyak sekarang dibelanjakan untuk alat dan mesin pertanian. Karena kita fokusnya kepada modernisasi pertanian. Itu yang pertama. Yang kedua tentu regenerasi petani menjadi concern kita. Makanya teman-teman yang ada di sini saat ini bisa menyampaikan apa yang dikerjakan oleh Kementerian Pertanian untuk mendorong mereka dalam hal pendidikan, pelatihan, termasuk juga kegiatan-kegiatan penyuluhan di lapangan. Yang ketiga tentu tadi disampaikan juga terkait dengan keberpihakan ya, seluruh stakeholder kita termasuk masyarakat secara luas. Karena kita harus paham produk pertanian itu dibeli oleh masyarakat kita juga. Jadi kalau harga misalkan, harga di tingkat petani itu sudah diperjuangkan saat ini oleh pemerintah dengan peningkatan harga pembelian. Kalau dulu kan sampai di konsumen tinggi, tapi petani tidak menikmatinya. Beras saat ini dalam 2 tahun terakhir sudah meningkat dari 4.000 ke 6.000 gitu ya. Tetapi kita paham bahwa biaya produksi untuk tanaman pangan yang biaya untuk input sebagian besar adalah tenaga kerja, kemudian pupuk, kemudian termasuk juga di situ ada benih dan lain sebagainya juga meningkat gitu ya. Jadi harga yang meningkat itu juga karena input yang meningkat. Jadi masyarakat harus paham begitu ya.
Itu yang jadi ada ongkos produksi di situ ya, yang membuat kemudian gitu ya, itu menjadi naik harganya. Dan kemudian ada juga masalah lahan pertanian yang saat ini terjadi penurunan dan itu harus kita perhatikan juga supaya tidak terjadi konversi lahan yang berkelanjutan. Sehingga alih fungsi itu kita cegah dengan menerbitkan aturan-aturan untuk mencegah alih fungsi. Sehingga pemerintah juga memiliki memiliki komitmen untuk melakukan menjaga luas tanam, kemudian juga lahan pertanian abadi. Itu menjadi concern kita. Oke, kalau dari Pemuda Tani, apakah itu juga yang dirasakan atau mungkin ada masukan untuk program dan kebijakan saat ini? Iya Mbak, yang dibutuhkan petani itu adalah pada saat mau bertani itu ada pupuknya. Dan jadi sekarang ini permasalahannya pupuknya mahal atau pupuknya langka? Yang mana nih? Dua-duanya kayaknya. Jadi pada saat mau bertani kan harapannya pupuknya ada, murah. Pada saat mau bertani benihnya ada. Pada saat panen dijual harganya menguntungkan. Nah kan sebenarnya itu yang paling diharapkan. Artinya ada jaminan sarana produksi pertanian, juga ada jaminan pasar seperti itu. Nah itu yang paling selama ini yang terjadi ininya di mana, Mas? Selama ini yang terjadi di antara itu semua, baik itu pupuk maupun harga jual, mana yang paling sering merugikan petani? Menurut saya di harga jual, Mbak. Harga jual. Di harga jual. Kan sekarang harga jualnya yang udah diatur betul itu di beras kan. Nah, tapi kalau untuk yang hortikultura di sektor lain kan di pasar bebas kan seperti itu. Nah, oleh sebab itu butuh jaminan itu. Makanya kita sangat senang sekali dengan program dari Presiden terpilih kita. Itu salah satu dari 17 program prioritasnya menjamin pupuk, benih, pestisida langsung kepada petani. Nah, itu menurut kami program yang luar biasa sekali. Ditambah lagi akan ada program makan bergizi gratis. Nah, di situ kami melihat bahwa ini ada jaminan pasar untuk para petani nantinya. Pada saat diproduksi makanan bergizi, anak-anak makan nasinya diproduksi dari petani sekitar, oleh beras dan padi petani sekitar. Saat anak-anak di sana akan makan telurnya diproduksi oleh peternak sekitar, makan ayam oleh peternak sekitar. Akhirnya nanti lewat program makan bergizi ini kami memandang itu sangat bagus dan jenius sekali. Itu akan menyebabkan pertanian di pedesaan itu akan bangkit dan maju karena ada kepastian pasarnya begitu ya. Saprotannya dijamin, pasarnya dijamin, insya Allah akan maju, Mbak. Itu menjadi harapan kami. Baik, Mas Hakim, mungkin banyak pemuda atau anak muda di luar sana ya yang belum memahami seberapa menguntungkan sih sebetulnya bisnis di sektor pertanian ini. Mungkin Mas Hakim bisa berbagi cerita soal itu. Sebelumnya salah satu problem dari anak muda itu permodalan. Jadi kan stigmanya kan kalau bertani itu kan modalnya besar gitu kan. Dan kalau saya perhatikan ya selama 4 tahun ini di pertanian, nah para petani itu biasanya dia tuh sulit mendapatkan akses pinjaman. Adapun dia mendapatkan akses misal dari si pemilik tanah atau apa gitu kan. Nah, nanti dia pinjam diberikan modal untuk produksi, tapi untuk pas panen nanti dia kan masih tahapan budidaya. Jadi dia minjem modal lagi untuk kehidupan sehari-hari kayak misal pendidikan dan sebagainya. Nah, setelah dia panen, harganya tuh nggak dia nentuin. Jadi siklusnya ya kebanyakan yang saya rasakan di tingkat petani itu seperti itu. Bukannya menguntungkan bertani tapi hanya untuk bayar utang produksi dan utang kebutuhan sehari-hari. Pola seperti apa kemudian yang diubah oleh Mas Hakim sehingga menjadi lebih menguntungkan bagi petani? Nah, mungkin bisa diadopsi oleh teman-teman. Pola yang kita ubah ini biar anak muda ini tertarik. Pertama kita membuat gudang di produksi-produksi yang konsumen kita sudah besar gitu, kayak seperti kentang di Pengalengan. Nah, nanti panen petani itu akan masuk ke dalam situ di gudang itu. Nah, nanti di gudang itu kita akan sortasi. Sortasi nanti berdasarkan grade yang beda-beda. Jadi harga juga sudah disepakati di awal begitu ya? Harga sudah disepakati, ini ada yang grade A, grade B, grade C gitu kan. Nah, jadi tadi yang ditanyakan oleh Mas Royo soal jaminan harga itu sebetulnya di situ sudah ada ya? Karena kita sudah ada megang border marknya, terus kita ada ekspornya, terus kita juga ada harga pasar. Jadi kalau petani itu ketika panen, dia tuh punya semangat untuk panen itu berkualitas biar bisa masuk ke market premium. Nah, ini sangat menjanjikan bagi petani. Yang kedua, kita juga menyediakan program ini kita
kita ada program tebar benih. Kayak kita nebar benih G0 terus G2 yang siap ditanam. Nanti pas panen nanti dipotong hasil panennya sama model bibit itu. Sama kita melakukan pendampingan. Jadi kalau menurut saya dunia pertanian ini menjanjikan asal kita pertama kita sudah tahu marketnya jelas yang mana gitu kan. Yang kedua kita harus memperbaiki kualitas dan distribusinya. Kemudian apa dampak positif ketika kemudian Mas Hakim membangun usaha pertanian di Pengalengan itu? Dampak positif bagi warga sekitar? Bagi warga sekitar karena kita di sana banyak petani-petani yang terbantukan. Kayak misal seharusnya tapi kan ada Gapoktan ya? Ada Gapoktan ya. Gimana tuh peranannya Gapoktan dan mungkin Pak Boga bisa menambahkan. Ya memang tadi disampaikan oleh Mas Royo dan Mas Hakim bahwa memang kita harus menjamin ya bahwa harga layak diterima oleh petani. Itu sebetulnya selama ini peranannya di siapa sih Pak? Di Kementerian Perdagangan saat ini di Kementerian Pertanian, di Badan Pangan Nasional, di Kementerian Perdagangan. Jadi bukan hanya satu sektor saja, tetapi memang kita harus kolaborasi di situ dan mengawal, memastikan bahwa negara hadir. Dan saat ini kita ingin sekali memastikan bahwa harga layak diterima oleh petani, input tersedia. Jadi Kementerian Pertanian sudah berjuang untuk memenuhi pupuk dan Bapak Menteri Pertanian Pak Andi Amran Sulaiman sudah menyampaikan berkali-kali perjuangan beliau untuk mendapatkan alokasi tambahan pupuk bersubsidi dan saat ini sudah 9,5 juta ton terpenuhi. Itu bisa untuk musim tanam kedua dan ketiga. Jadi dua kali lipat. Bagaimana Pak memastikan untuk agar pupuk yang sudah diupayakan itu tepat sasaran? Nah, itu kan masalahnya tuh. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian berkewajiban untuk melakukan pendampingan, baik itu melalui kelompok tani, baik itu melalui kegiatan program-program yang ada di daerah, baik itu melalui penyuluh-penyuluh, petugas lapangan, dinas, dan lain sebagainya. Dan yang terpenting adalah kita semua masyarakat saling berkolaborasi, ada TNI juga terlibat, ada Kementerian Dalam Negeri juga terlibat, karena di situ banyak sekali stakeholder dari kepala desa, bupati, dan gubernur juga terlibat mengawasi sektor pertanian ini agar bisa memastikan menjadi soko guru sebetulnya dari perekonomian Indonesia. Yang saya sampaikan tadi, Prof. Bungaran Saragi menyampaikan beberapa kali beliau di dalam kuliah maupun di dalam media bahwa 48% dari kontribusi PDB sebetulnya berasal dari sektor pertanian. Dan itu kontribusi terbesar sebetulnya dan harus menjadi pemahaman kita semua. Kita itu ekonominya bukan dari sektor lain. Dan penyerapan tenaga kerja terbesar juga lebih dari 60% itu sebetulnya budidaya pertanian dan kegiatan turunannya. Apalagi kita negara agraris ya Pak ya. Negara agraris, jadi kalau kita memalingkan diri atau memalingkan muka dari sektor pertanian, kita ibaratnya membuang potensi yang sangat besar. Jadi kita harus melihat kembali sektor pertanian sebagai soko guru dari perekonomian Indonesia. Saya kembali ke Pak Halid. Pak Halid, terlepas dari misalnya soal anggaran begitu ya, apakah upaya-upaya yang tadi sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian bersama stakeholder terkait itu sudah cukup Pak untuk mendorong minat anak muda untuk terjun ke sektor pertanian? Atau harusnya ada langkah lebih semacam insentif atau apa agar mendorong minat generasi muda terutama Gen Z ini untuk mau terjun ke dunia pertanian? Kalau yang sudah dan sedang dilakukan, saya pikir sudah lumayan. Tetapi kita perlu terus optimalkan karena apapun kita bisa bicara lahan, kita bisa bicara benih, kita bicara air. Kalau memang petani tidak untung, ini sia-sia juga. Jadi kuncinya, bagaimana judul diskusi kita malam ini adalah pertanian berdaya. Itu tidak akan berdaya pertanian kalau para petani tidak untung. Jadi tugas kita sebenarnya sekarang harus hadir bagaimana memberikan keuntungan untuk petani. Misalnya, tadi kita udah dengar dari anak-anak muda ini, mereka masih bergelut di sektor pemasaran karena di situ memang agak sedikit ada untuk. Sedangkan di sektor produksi ini masyarakat masih galau. Maka oleh karenanya sekarang alhamdulillah
sudah agak lumayan lah. Jadi kalau masyarakat tidak untung atau petani tidak untung, tidak akan berdaya pertanian. Kalau petani tidak berdaya, itulah akan sejahtera Indonesia. Maka sebenarnya juga bagaimana memberikan keuntungan kepada petani. Petani sudah untung, baru kita bicara. Mohon maaf, yang selama ini banyak lahan tidur. Kenapa banyak lahan tidur? Karena petani tidak merasa untung, petani tidak untung. Kenapa kemudian kita bicara masalah benih? Selama ini juga pemerintah sudah bantu benih, tetapi kadang-kadang benih itu kenapa tidak digunakan secara maksimal? Karena merasa setelah tanam benih mereka tidak untung. Kemudian masalah pupuk. Jadi pupuk juga harus kita berikan yang cukup. Ada permasalahan selama ini tata kelola dan sebagainya. Ini kenapa kemarin kami telah optimalkan ada tata kelola pupuk yang lebih efisien. Tidak lagi tumpang tindih seperti tahun yang lalu dan sehingga timbul permasalahan. Ini kemarin di rapat kami Komisi 4 juga membahas masalah ini. Yang harapan satu, Mbak Herina, bagaimana kita jadikan petani untung? Kalau petani sudah untung, petani sudah laba, maka pasti pertanian berdaya. Kalau pertanian berdaya, pasti Indonesia sejahtera. Hanya itu kuncinya. Maka kemarin saya sampaikan di awal tadi bahwa kita tidak cukup mengandalkan pertanian semata. Hebat kita berikan yang berkualitas, pupuk yang cukup, oke, lahan kita jaga, air. Begitu kita bicara air, itu ke PUPR. Maka PUPR juga harus fokus. Jadi semua kita harus fokus. Begitu juga setelah produksi sudah aman, bagaimana dengan harga? Maka oleh karenanya, saya yakin negara kita sebagaimana Mbak Herina sampaikan bahwa kita negara agraris, insya Allah bahwa 60-70% pertanian, perikanan, kehutanan. Kalau sektor ini sejahtera, yakinlah Indonesia ini akan jaya. Baik, kita akan bahas lagi nanti bagaimana sesungguhnya upaya untuk mensejahterakan para petani. Kita akan kembali, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Saudara tetaplah bersama Indonesia Bicara. Kami segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Kita lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan pertanian berdaya Indonesia sejahtera. Saya kembali bersama dengan narasumber kita malam hari ini, Pak Boga. Mungkin ada yang ingin ditambahkan tadi terkait dengan berbagai kendala sehingga para petani sepertinya regenerasinya sulit berjalan begitu. Ya, tadi kita masuk ke kesejahteraan petani ya. Memang untuk mendapatkan kesejahteraan berarti kan pendapatannya harus meningkat. Dan variabel untuk peningkatan pendapatan itu faktornya ada 3 sebetulnya untuk pertanian. Yang pertama harga pasti ya. Dan pembentuk harga itu kan ya kita paham ya, ada mekanisme pasar yang harus kita jaga bersama ya. Dan di situ pemerintah sudah melakukan intervensi dengan adanya harga pembelian pemerintah dan lain sebagainya. Yang kedua tentu biaya atau input ya. Dan di situ kegiatan yang dilakukan oleh petani-petani kita saat ini kan sudah menggunakan mekanisasi. Dan mekanisasi itu juga menurunkan biaya. Yang menjadi faktor ketiga adalah peningkatan produktivitas. Kalau volume produksinya meningkat, keuntungannya juga masih meningkat. Jadi ketiga aspek itu harus kita perhatikan. Jadi bagaimana mengurangi biaya produksi, meningkatkan produksi, dan harga. Jadi pemerintah tentu sudah melihat itu sebagai sebuah kewajiban untuk kita jaga bersama. Bagaimana input tersedia, harga bisa dijangkau oleh petani, kemudian produksi meningkat melalui produktivitas yang makin baik, dan harga jual juga harus dijaga jangan sampai turun. Tetapi kita melihat beberapa komoditas hortikultura memang mengalami fluktuasi yang sangat tinggi begitu ya, dan itu perlu pendampingan karena ada aspek cuaca, ada aspek mungkin ketersediaan air, mungkin juga faktor bibit dan teknologi di situ. Sehingga perlu pendampingan untuk komoditas-komoditas yang sangat fragile ya, seperti pendampingan itu masih dilakukan terus oleh dan pendampingan itu dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui penyuluh-penyuluh yang ada di Kementerian Pertanian maupun yang ada di daerah. Itu bisa menjangkau ke seluruh pelosok Indonesia, Pak? Saat ini jumlah penyuluh kita sekitar 38.000. Jadi masih setengah dari kebutuhan. Karena targetnya memang satu desa satu penyuluh. Desa kita sekitar 52.000 desa dan saat ini kita masih 38
Oke, Pak, sebelum saya lanjut ke Mas Royo dan juga Mas Hakim, kendala terberat kita saat ini apa sih Pak untuk bisa mencapai produktivitas yang baik begitu? Karena kemarin data BPS menyebut kita impor beras lagi begitu dan juga produktivitas beras kita menurun. Kalau yang lalu itu kita permasalahannya adalah masalah iklim dan kekurangan lahan. Kalau yang saat ini apa Pak tantangan terberatnya? Ya memang iklim pada saat ini menjadi faktor ya. Salah satu faktor luas tanam kita menurun gitu. Jadi karena luas tanam kita menurun, produksi otomatis turun. Tetapi produktivitas kita, artinya jumlah produksi per hektarnya di Indonesia saat ini sudah cukup tinggi begitu. Jadi produktivitas kita untuk padi 5,2 ton per hektar. Sementara yang tertinggi Cina, kemudian Vietnam, Indonesia nomor 3. Jadi dari aspek teknologi kita sebetulnya sudah memiliki kemampuan untuk memproduksi secara efisien ya. Tetapi kembali lagi tadi masalah harga dan masalah harga faktor input begitu ya. Dan itu menjadi menjadi tantangan utama kita bagaimana petani mendapatkan harga input yang terjangkau atau murah dan harga jual yang tinggi sehingga mereka mau memproduksi terus begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita impor? Tentu kebutuhan dalam negeri yang sangat besar. Saat ini kita harus memproduksi sekitar 30 juta ton beras untuk bisa swasembada, untuk memenuhi produksi konsumsi dalam negeri. Sementara produksi kita 32 juta. Jadi sangat mepet begitu. Cadangan beras nasional kita harus ada begitu ya, sekitar 1 sampai 2 juta ton. Sehingga kita impor itu sebetulnya untuk pemenuhan cadangan beras nasional begitu ya. Jadi import itu sesuatu yang sebetulnya sangat kita hindari ya. Tetapi kita juga jangan terlalu khawatir karena saat ini kita sudah kembali lagi berupaya untuk meningkatkan produksi melalui tadi bagaimana kita menyediakan input pupuk yang tersedia murah, kemudian juga teknologi produksi yang lebih baik dengan mekanisasi, termasuk juga tentu kita berupaya untuk meningkatkan areal tanam melalui kegiatan-kegiatan pencetakan areal luas tanam baru, baik itu luas tanam yang sudah ada dengan kita tingkatkan indeks pertanamannya yang tadi 1 kali ditanam, kemudian kita jadikan 2-3 kali pertanaman, maupun membuka lahan baru yang kita sebut sebagai areal pertanaman food estate begitu ya. Jadi membuka lahan-lahan baru itu juga perlu kita lakukan karena terjadinya konversi lahan yang sangat tinggi terutama di Jawa gitu ya. Jadi untuk mengganti lahan-lahan yang terkonversi kita harus membuka lahan baru yang tersedia saat ini tentu di luar Jawa, baik itu di Kalimantan, di Papua maupun di Sumatera gitu. Mas Royo, tadi soal keterbatasan lahan, itu sebetulnya apakah bisa disiasati ya dengan inovasi teknologi? Karena kita juga tahu ada negara yang mungkin luas lahannya tidak sebesar Indonesia, tapi mampu memiliki produksi pertanian yang baik. Iya, Mbak. Jadi dengan inovasi teknologi itu tentu bisa dengan peningkatan produktivitas di masing-masing lahan yang ada. Kan seperti itu. Kita sudah memiliki teknologi itu sehingga di masing-masing produksi di sawah-sawah itu pun bisa ditingkatkan 1-2 ton. Itu bisa kita usahakan seperti itu. Termasuk ide untuk perluasan lahan tanam dengan pembuatan cetak sawah baru dan food estate, itu menurut saya juga ide yang cukup baik yang bisa kita lakukan. Inovasi-inovasi ataupun ide itu kan akan hanya menjadi sebatas ide kalau tidak diterapkan gitu. Bagaimana kemudian ini bisa ditularkan ke para petani kita yang eksis saat ini, karena sebagian besar kan adalah petani-petani yang usianya sudah sepuh gitu. Nah, salah satu solusinya adalah dengan cara kolaborasi, Mbak. Nah, tentu teknologi-teknologi itu akan lebih mudah diserap dan diterapkan oleh teman-teman yang masih muda. Karena anak-anak muda ini kan jadi idealnya gitu ya, berdampingan gitu ya harusnya. Betul sekali, Mbak. Seperti itu. Artinya kolaborasi ini menjadi penting. Petani-petani baru, petani-petani yang masih muda berkolaborasi dengan petani-petani yang memang hari ini sudah melakukan di sisi produksinya, ya kan? Nah, sehingga itu bisa terjadi kolaborasi dan bisa meningkatkan produktivitas yang ada. Saya ke Mas Hakim. Mas Hakim, sulit nggak sih berkolaborasi dengan petani-petani yang eksis saat ini? Awalnya sulit, Mbak. Tapi kan kita coba untuk masuk ke dalam mereka ya, bagaimana cara efisien penggunaan input produksi kayak pupuk dan sebagainya. Itu agak sulit kalau kita. Jadi sebetulnya bisa ya? Sebenarnya bisa, asal kita punya sampelnya gitu, Pak. Jadi saya suka banget nih, kalau kita beradu argumen mungkin akan sulit, tapi kita mencontohkan gitu. Kasih contoh langsung. Kasih contoh ya? Kita jadi ada
ada lahan yang kita demplotin, terus kita ngeliat contohnya, dan mereka juga melihat wah bisa juga nih kita masuk ke ekspor, bisa ke market premium, dan itu sangat memungkinkan kalau kita memang memberikan contoh gitu. Ya, Mas, kita tentu ingin agar keberhasilan seperti yang diraih Mas Hakim, Mas Royo ini juga bisa ditularkan ke petani-petani lainnya, termasuk juga pemuda. Apa kira-kira dukungan yang diperlukan oleh para petani dan juga para pelaku usaha di sektor pertanian, kalau menurut Mas Hakim? Pertama sih saya berharap ya kayak BUMDes ataupun Kementerian Pertanian itu lebih dekat ke petani, bukan hanya kayak siklus datang gitu kunjungan dan sebagainya, tapi lebih kepada emang dia punya di sentra-sentra produksi, misal di Brebes sentra bawang, Kementan tuh punya warehouse yang besar di situ, didirikan warehouse ya, gudang gitu untuk olahan menjadi bawang goreng atau menjadi sortasi dan sebagainya gitu, dan si petani itu merasa ada Kementan gitu di sini. Terus di Pengalengan kayak saya misal saya tuh membutuhkan kayak kentang itu kan ada kentang. Tapi kan ada peran penyuluh di situ, ada dinas pertanian setempat. Itu selama ini? Saat ini sih menurut saya belum optimal ya. Kalau saya ngeliat sih butuh benar-benar ada fisiknya yang mereka tuh petani itu kalau ada kesulitan langsung ke situ, dan emang kayaknya perlu ada semacam, kalau di sekolah tuh ada raport ya, mungkin penyuluh tuh harus punya ada raport di setiap petani, jadi bisa ngeliat perkembangan petani, wah tanamannya segini terus produksinya meningkat dan sebagainya. Karena selama ini mohon maaf ya, saya melihat ya datang terus minggu depan datang lagi, jadi kayak rutinitas aja, tapi yang pengen kita ini tuh bagaimana bisa menghasilkan, distribusinya bagus, dan si petani itu naik kelas gitu ya, saya pengen. Ini masukan yang bagus mungkin ya Pak ya, dan ini kan dari anak mudanya langsung gitu. Ini sekaligus juga closing statement saya mintakan tadi sudah dari Mas Hakim, silakan Pak Boga. Ya, kembali ke topik Hari Kerja Pertanian kita ya, bahwa memang kita harus mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan dan perbaikan ke depan. Yang terpenting yang selalu kita ingat di Kementerian Pertanian saat ini adalah bagaimana berkolaborasi ya. Tadi disampaikan berkali-kali oleh baik Pak Khalid maupun rekan-rekan pemuda tani kita ya, bahwa kolaborasi itu bukan hanya di level lembaga ya, tetapi juga masyarakat, penyuluh, peneliti, petugas lapang, dinas, termasuk pelaku-pelaku pertanian. Kemudian masyarakat luas juga. Masyarakat juga harus sadar bahwa mereka juga harus menghargai petani, begitu loh, jerih payah petani. Jangan, mohon maaf ya, kalau harga komoditas pangan naik sedikit, kemudian langsung protes begitu. Karena saat itulah petani sebetulnya mendapatkan keuntungan. Kemudian kita juga harus paham bahwa sektor pertanian membutuhkan support dari negara juga. Artinya keberpihakan terhadap anggaran tadi disampaikan, keberpihakan terhadap dukungan kelembagaan ya dari DPR, dari semua sektor termasuk kementerian lain, dan yang paling penting tadi seluruh stakeholder bersama-sama kita mengawasi pertanian untuk kita bisa maju bersama. Oke, Mas Royo silakan. Ya, saya sepakat dengan Bang Boga tadi bahwasanya kolaborasi itu menjadi hal yang sangat penting sekali Mbak, yang memang harus dilakukan oleh semua pihak, dan tentunya tidak hanya insan pertanian yang berkolaborasi, media pun menjadi pemeran yang sangat penting sekali. Makanya saya sangat salut dengan TVRI yang memiliki program Inspirasi Tani. Nah, semoga program ini juga bisa dilakukan di stasiun TV lainnya. Dan tentunya juga butuh anak-anak muda ini juga butuh inspirasi-inspirasi gitu Mbak. Ya kan? Nah, ini yang paling kita butuhkan. Ya siapa tahu produser film melihat ini dan ke depan akan membuat juga film tentang petani begitu. Ya kan? Iqbal Ramadan atau Pevita Pierce jadi petaninya begitu. Sehingga anak-anak muda pun akhirnya menjadi terinspirasi. Iqbal aja dia bertani kan. Akhirnya mau anak muda juga untuk terjun ke dalam dunia pertanian. Terima kasih Mbak. Oke, baik. Terakhir Pak Khalid silakan. Terima kasih Bu. Jadi sebenarnya ya, kalau kita review ke belakang, kita renungkan sejenak, negara kita negara agraris, sangat naif kalau negara kita tidak bisa berdaulat pangan. Sangat naif, luar biasa negeri kita, subur, walaupun mungkin lahan ada mengecil, tapi untuk mencapai kedaulatan pangan bukan hal yang mustahil. Disinilah potensi yang ada ini. Perlu sinergitas kita bersama, perlu gerakan kita bersama, perlu kesadaran kita bersama.
Karena selama ini kami terus di Komisi 4 berupaya, terutama menyangkut, mohon maaf, terutama sekali lagi kita sampaikan, kenapa butuh anggaran? Memang ini pertanian luar biasa. Tidak hanya cukup benih, tidak hanya cukup pupuk, maka ini dengan Hari Krida ini, dengan tema kita yang luar biasa malam ini, bahwa pertanian berdaya, Indonesia sejahtera, ini tema yang sangat luar biasa ini menurut saya. Maka tugas kita, kunci menurut saya, kalau petani lapang, petani terberdaya, maka Indonesia pasti jaya. Karena gini Bu, lapangan kerja yang sangat terbuka dan sangat besar ini di sektor pertanian. Ya. Tapi sekarang sarjana atau anak-anak muda tidak bangga menjadi petani. Oke lah, kita bikin, kami BIMTEK, kita berikan BIMTEK, kita berikan pencerahan, kita berikan bimbingan. Setelah dia turun menjadi petani, tidak untung, mereka juga nemu lagi. Nah, disinilah peran kita bersama. Sebagaimana Pak Boga sampaikan, bahwa bicara dengan keuntungan, itu ada harga yang terjamin, kemudian nilai produksi yang rendah, adanya teknologi. Bayangkan kalau sekarang masyarakat untuk kebutuhan air masuk ke sawahnya saja harus pakai pompa, pakai mesin, pakai air, harus diperhatikan pakai ya. minyak. Baik Pak Halid. Jadi ini harapan kita, sinergitas ini menjadi perhatian dan kebersamaan kita untuk menuju Indonesia berdaulat pangan. Baik, terima kasih. Tentu ini menjadi harapan kita bersama. Kita berharap agar di Hari Krida Pertanian ini tidak sekedar momentum peringatan, tapi sekaligus juga mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara agraris yang tentu tidak mungkin rasanya kalau kemudian kita mengalami rawan pangan dan lain sebagainya. Maka tapi tentu saja kembali kita butuh SDM petani yang mumpuni, terampil dan berkualitas. Dan sekali lagi maju terus pertanian Indonesia, terutama juga bagaimana agar petaninya sejahtera. Terima kasih Pak Halid, Pak Boga, Mas Royo dan juga Mas Hakim sudah berbincang bersama kami di Indonesia Bicara malam hari ini. Sekali lagi selamat Hari Krida Pertanian, dan saudara, ini menjadi akhir dari perbincangan kita di Indonesia Bicara malam hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Herdina Suwerdi pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.